Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, ini saya rekamannya malam hari ya. Nah, ini adalah bagian keempat dari seri merancang interaktif applet pada GeoGebra. Em, kita sudah ini ya, eh, membuat atau merancang applet dengan eh, teks sebagai soal, lalu siswa menjawab dengan gambar, atau kita sediakan gambar, nanti siswa tinggal memodifikasi jawaban yang tersedia. Nah, untuk sesi kali ini kita balik ya. Jadi kalau ini kan tujukan letak diketahui koordinatnya, lalu siswa menunjukkan koordinat yang tepat. Nah, untuk yang sekarang kita balik, yang diketahui atau yang menjadi soal adalah posisi B atau posisi titik di sini, lalu siswa diminta memasukkan koordinat yang tepat gitu ya. Jadi kalau kemarin kan sudah kita bahas, jadi tipe soalnya itu kan bisa berupa teks, jawabannya berupa grafik, atau kita balik. Soalnya berupa grafik, lalu jawabannya berupa teks. Nah, karena ini sesuatu yang baru, maka saya tidak akan menggunakan applet yang sudah ada. Kita akan membuat dari langkah awal ya. Jadi kita buat file baru. Nah, walaupun soalnya itu berbentuk grafik, tetapi sebetulnya grafik itu juga dikendalikan oleh sebuah bilangan ya, atau bilangan-bilangan tertentu yang sudah kita setting. Jadi soalnya kan berupa titik koordinat ya. Titik koordinat itu terdiri atas absis dan ordinat. Maka kita setting dulu bilangan-bilangan yang akan menjadi absis dan ordinat si soal. Nah, untuk absis saya buat bilangan acak dari 5 sampai 5 ya. Jadi kita ketikkan di input bar perintah random between ya, random between minus 5 sampai 5. Lalu untuk ordinatnya juga sama ya, random between minus 5 sampai 5. Nah, kenapa minus 5 sampai 5? Ya, agar nanti soalnya itu terbatas di sini saja ya, jadi tidak terlalu luas sebarannya. Nah, setelah nilai absis dan nilai ordinat sudah kita definisikan, selanjutnya kita buat titik berdasarkan nilai-nilai ini. Jadi titiknya adalah di input bar kita ketikkan A, B. Artinya nilai X pada titik kita itu sama dengan si A, dan nilai Y pada titik kita itu sama dengan si B gitu ya. Nah, karena ini perintahnya tadi random between, maka nanti seperti yang sudah kita lakukan, kalau kita membuat tombol dengan perintah update instruction, maka akan memunculkan nilai A dan nilai B yang baru, yang akibatnya kita punya titik A yang baru. Jadi ini adalah soalnya. Nah, setelah soal, kita sediakan apa? Kunci gitu kan. Kemudian kan setelah soal ada kunci. Nah, kalau ini sudah sekalian ya, ini soalnya sekaligus kuncinya kan. Soalnya di sini ya, kuncinya juga ini juga. Nah, karena kunci sudah ada atau sudah tersedia, maka kita bikin jawaban. Nah, eh, untuk memasukkan teks itu ada beberapa macam. Nah, cara yang paling gampang adalah menggunakan slider ya. Itu masukkan nilai atau teks yang gampang, kita bisa memanfaatkan slider. Nah, ini adalah slider.
bisa diklik, lalu kita klik di sembarang tempat di graphics view. Nah, kita setting sebuah bilangan ya, dari 5 sampai 5 juga. Oke. Karena ini bilangan bulat, tadi kan soalnya bilangan bulat ya, maka untuk increment kita bisa kasih angka 1. Jadi increment itu adalah kenaikannya. Kalau 1 berarti nilai C, nanti namanya adalah C, itu min 5, min 4, min 3, min 2, naik 1 terus sampai 5 gitu ya. Kita isikan angka 1. Nah, kita punya sebuah slider namanya C, nilainya min 5 sampai 1. Ini kalau kita geser nilainya ini ya, min 5 sampai 5, maaf, min 5 sampai 5. Nah, lalu C ini buat apa? C ini nanti akan kita jadikan absis si jawaban ya. Kan ada absis soal, ini adalah absis jawaban. Absis soal nilainya acak. Kalau absis jawaban tentu nilainya bisa kita tentukan sebelumnya. Nah, setelah membuat nilai absis untuk jawaban, kita akan membuat nilai absis nilai ordinat untuk jawaban dengan cara yang sama tentunya. Kita pilih slider, lalu kita klik sembarang tempat ya, namanya D, dari 5 sampai 5, incrementnya 1 juga. Untuk increment ya tergantung kebutuhan ya. Kalau jawabannya memerlukan desimal, incrementnya bisa kita pilih 0,1 misalnya, atau 0,2. Jadi ini tergantung kebutuhan. Karena saya bilangan bulat, koordinatnya bilangan bulat, maka incrementnya 1. Oke, saya klik oke. Nah, saya geser dulu ya slidernya di sini ya. Nah, nanti kita kunci ya biar nggak bisa digeser. Sementara saya taruh di sini dulu ya. Lalu kita buat jawaban si siswa ya. Berarti jawaban siswanya nanti adalah C, D. Nah, itu adalah jawaban siswa 5,1. Nah, karena jawabannya itu berupa teks, maka B ini saya sembunyikan karena ini kan tujuannya siswa menuliskan koordinat si A langsung ya, jadi tanpa bantuan titik lain gitu ya. Jadi ini saya urutkan dulu. Nah, gitu. Lalu kita tambahkan teks di sini ya. Kan tadi tujuannya adalah membuat jawabannya berupa teks. Oke. Kita klik di sini teks. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah kenal GeoGebra, kita sudah tahu bahwa teks itu ada yang statis, ada yang dinamis. Statis berarti apa yang terketik sama dengan yang tertampil. Kalau teks dinamis tentu tidak ya, teks dinamis nanti kan berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita masukkan. Nah, nanti ya di sini saya akan membuat teks yang kombinasi keduanya ya. Jadi misalkan saya ketikkan koordinat titik A adalah, nah ini adalah teks statis karena yang terketik ya sama dengan yang tertampil adalah. Nah, sekarang saya akan memasukkan teks dinamis, yaitu teks yang bisa berubah tergantung objek yang kita masukkan. Ini kita ketik manual, lalu ini kita masukkan ya. Jawabannya tadi adalah, jawaban siswa adalah siapa tadi? B ya, A soal, B jawaban. Oke. Nah, koordinat titik A adalah 5,1. Oke, coba kita cek ya apakah teksnya berhasil.
Jadi kalau siswa menggeser ini, nah X-nya berubah. Siswa menggeser ini, Y-nya yang berubah ya. Oh, ini teksnya terlalu kecil. Oh, kita bisa bisa besarkan ya. Bisa ada banyak cara. Salah satunya klik di teks, lalu klik graphics. Kita besarkan medium mungkin cukup ya. Oke. Ya, perlu bold? Ya, nggak usah ya. Oke. Nah, ini si soal, ini si jawaban. Lalu kita siapkan apa selanjutnya? Soal sudah, kunci sudah, jawaban sudah, maka selanjutnya kita siapkan respon. Jadi respon benar dan respon salah. Nah, ngomong-ngomong, ini benar kalau apa, salah kalau apa gitu ya. Tentu benar apabila A sama dengan B. Jadi benar apabila siswa bisa men-setting ini ya, C dan D nanti harus sama dengan si A ya. C dan D kan menghasilkan si B atau si jawaban, dia harus sama dengan si A. Jadi benar apabila A sama dengan B, salah apabila A tidak sama dengan B. Nah, kali ini saya akan membuat responnya yang muncul secara otomatis. Kalau yang manual, langkahnya sama seperti video kedua. Nanti Bapak Ibu bisa berlatih sendiri. Jadi ini untuk yang responnya muncul secara otomatis. Karena ini responnya muncul secara otomatis, maka responnya saya cukup satu teks ya. Misalkan ya benar itu ya. Ini respon untuk benar. Atau oke, Anda benar. Oke. Kita besarkan ya. Oh ya, tadi titiknya ini belum kita kunci ya. Absolute. Oke, ini juga sama. Klik kanan, fix object, klik kanan, fix object ya. Ini juga belum. Kita buat medium. Klik kunci, klik ya. Push-nya juga ya. Ini untuk responnya, ngaturnya nanti dulu kita siapkan ya, kita siapkan tombol ya. Kita siapkan tombol. Ya, buttonnya misalkan soal baru. Soal baru yang jelas ini ya, perintahnya ini wajib ini ya, update construction. Ya, ini untuk membuat atau mengenerate nilai A dan B yang baru ya. Oke. Update construction. Oke. Oke, kita cek apakah tombolnya berhasil ya. Nah, oke, berhasil. Nah, tinggal kita atur kemunculan si respon. Nah, respon ini hanya akan muncul saat A sama dengan B. Maka kita bisa mengatur kemunculan lewat properties ya, objek properties. Lalu kita klik advance, dia hanya akan muncul saat A sama dengan B. Oke, enter. Nah, oke, kita cek ya soal baru. Jadi siswa bisa mencoba-coba nilai dari 5 sampai 5 mana yang memenuhi gitu ya. Oke.
X-nya 2 misalkan. Dia tahu X-nya 2. X-nya 2. X-nya 2. Tapi kok belum muncul? Oh, Y-nya belum diganti gitu ya. Kita ganti Y-nya 3. Nah, oke, Anda benar. Jadi saat siswa sudah menemukan nilai yang pas, maka respon akan muncul. Oh iya, ini kayaknya nggak cantik ini ya. Ini XY tapi kok C sama D? Ya kita bisa mengganti. Nah, tapi masalahnya kalau rename XY itu tidak bisa ya. Rename-nya itu tidak dengan rename ya, tapi kita beri caption saja. Captionnya itu X gitu. Lalu labelnya kita munculkan caption and value gitu. Untuk ini juga sama, kita berikan captionnya itu Y. Lalu ini kita munculkan caption and value juga. Nah, oke, kita cek soal baru. Oke, siswa bisa menggeser di sini. Oh, X-nya 5 ya, X-nya 5, Y-nya Y-nya min 2. Oke. Nah, oke, begitu. Nah, sudah selesai untuk cara pertama ya. Untuk cara kedua nanti kita coba atau besok kita coba dengan teknik yang lainnya, memasukkan teks tidak menggunakan slider tetapi dengan input box. Oke. Nah, oke tadi kita cobanya yang apa namanya? Responnya keluar otomatis ya. Untuk yang manual silakan Bapak Ibu coba sendiri, caranya sama dengan video kedua, langkah-langkahnya sama untuk manual respon. Nah, jangan lupa sebelum di-upload ya ini diberi nama dulu ya. Kita kasih nama dulu koordinat 04 misalkan ya, save. Nah, sebelum di-upload jangan lupa layarnya kita kecilkan dulu ya. Oke, kira-kira ya 12 satuan ya, atas bawah kiri kanan. Ups, maaf. Di sini ya kira-kira begini ya. Kalau dipindah nanti saat di-upload jangan lupa resolusinya ya kita ganti seoptimal mungkin 700 kali 700 itu misalnya ya. Untuk cara uploadnya bisa dicek di video pertama atau video kedua ya. Ini kalau mau dikasih warna ya ini garing kayak gini. Boleh dikasih warna, background dikasih warna lain, bisa klik kanan graphics, lalu klik ini yang segitiga lingkaran, bisa di sini ya. Kita ganti warnanya jadi agak lain gitu ya. Misalkan ini. Di mata sakit malah ya. Ini nggak kelihatan atau ya udahlah putih aja nggak apa-apa. Atau terserah Bapak Ibu nanti kalau mau memberi warna yang lain juga boleh ya. Oke, netral putih. Nah, sudah selesai lalu save, tinggal upload. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk video selanjutnya nanti kita coba memasukkan teks melalui input box. Jadi tidak menggunakan slider. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.